Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Anak sekalian yang saya banggakan, yang saya cintai, alhamdulillah untuk hari ini kita dapat berjumpa kembali walaupun masih suasana PTM untuk pembelajaran tatap muka yang terbatas, tapi tidak mengurangi niat kita untuk semangat dalam menuntut ilmu. Anak-anak sekalian yang saya banggakan, pada pertemuan yang lalu kita sudah mempelajari tentang masuknya Islam ke Indonesia dan sudah sampai di Pulau Jawa. Baiklah, untuk kali ini kita melanjutkan penyebaran Islam di Pulau Sumatera. Mari kita pahami bersama bahwa pada abad ke-15 para pedagang muslim yang datang dari Sumatera itu sudah mendatangi Pulau Sulawesi. Kemudian pada tahun 1562 di Kerajaan Gorontalo sudah terdapat kelompok-kelompok masyarakat Islam, masyarakat Muslim dalam jumlah yang cukup banyak, jumlah yang cukup besar. Kemudian pada tanggal 22 September 1605, Raja Gorontalo yang bernama Karaeng Tanigalo ini telah masuk Islam dan kemudian bergelar Sultan Alauddin. Dan pada tahun 1611 Masehi, Kerajaan Bone berhasil ditaklukkan dan diislamkan. Baik, kita lanjutkan ke Kepulauan Kalimantan. Sebelum Islam masuk ke Kalimantan, di Kalimantan Selatan sudah terdapat kerajaan-kerajaan Hindu yang berpusat di Dipah, Daha, dan Kahuripan. Kemudian pada tahun 1550 Masehi, Raja Banjar yang bernama Pangeran Samudra beserta segenap rakyatnya masuk Islam. Kemudian ia bergelar Sultan Suryamullah. Sultan Suryamullah memindahkan ibu kota kerajaan Banjar dari Muara Bahan ke Banjarmasin yang letaknya lebih strategis. Dalam proses penyebaran Islam di Kutai dan sekitarnya diperkirakan pada tahun 1575 Masehi. Kemudian kepulauan-kepulauan selain Sulawesi dan Kalimantan, ini ada Kepulauan Maluku dan sekitarnya. Pada tahun 1400 sampai 1500 Masehi atau abad ke-15 Masehi, agama Islam telah masuk dan berkembang di Maluku. Saran tersebut ini dibawa oleh para pedagang muslim dari Pasai, Malaka, dan Jawa. Raja-raja yang berada di Maluku ini masuk Islam, antara lain dari Raja Ternate, Raja Tidore, Raja Jailolo, dan Raja Ajan. Selain mereka masuk dan berkembang di Maluku, Islam juga masuk ke wilayah Irian. Daerah Irian yang dimasuki Islam adalah Miso, Salawati, Pulau Waigyo, dan Pulau Pipi. Kemudian apa sih peranan umat Islam di Indonesia? Baiklah, kita bahas bersama. Pada masa penjajahan bahwa Islam sudah berada di Indonesia dan telah banyak mendatangkan perubahan. Di antaranya bahwa masyarakat Indonesia itu telah dibebaskan dari pemujaan terhadap berhala dan pendewaan terhadap raja-raja, serta dibimbing agar menghambakan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berkembangnya rasa persamaan hak dan rasa keadilan. Tumbuhnya semangat cinta tanah air dan rasa
kebangsaan atau nasionalisme yang tinggi. Adanya semboyan bahwa Islam adalah agama yang cinta damai, tapi lebih cinta kepada kemerdekaan. Telah mampu mendorong masyarakat Indonesia untuk melakukan usaha dalam mewujudkan suatu kemerdekaan dan mereka mengusir para penjajah. Kemudian peranan yang lain adalah menggeloranya semangat jihad fisabilillah untuk mewujudkan dan mempertahankan kemerdekaan bangsa, negara, dan agama. Dan di berbagai daerah timbul perlawanan terhadap penjajah seperti perlawanan terhadap penjajah Portugis, Belanda, dan lain sebagainya. Kemudian pada masa perang kemerdekaan, umat Islam ini didorong oleh para ulama, para mubalik untuk berjuang melawan para penjajah. Dan peranan ulama di Indonesia pada masa perang kemerdekaan itu mereka membina kader umat Islam melalui pesantren dan pembinaan masyarakat. Kemudian turut berjuang secara fisik sebagai pemimpin perang seperti Fathahillah, Pangeran Diponegoro, Imam Bonjol, dan lain sebagainya. Kemudian mendirikan organisasi-organisasi Islam sebagai wadah pembinaan umat. Kemudian organisasi Islam yang ada di Indonesia kala itu ada Syarikat Dagang Islam, ada Muhammadiyah, ada NU, ada Al-Irsyad, ada Persatuan Islam, Persatuan Umat Islam, Persatuan Tarbiyah Islam, dan lain sebagainya. Ini bisa dipahami nanti dalam uraiannya. Kemudian organisasi Islam yang ada di Indonesia ini mempunyai gambar atau logo tersendiri. Kemudian peranan umat Islam pada masa pembangunan itu pada masa bangsa kita, bangsa Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 1945 telah merdeka dan berdaulat, bangsa Indonesia masih harus menghadapi penjajahan seperti Jepang, Sekutu, Belanda, dan lain sebagainya. Kemudian ada upaya untuk mempertahankan kemerdekaan dilakukan juga melalui usaha-usaha diplomatik. Baiklah, peranan organisasi Islam yang ada di Indonesia yang pertama itu ada Muhammadiyah. Organisasi ini melakukan usaha-usaha agar masyarakat Indonesia itu berilmu pengetahuan yang tinggi, berbudi luhur dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian melakukan usaha-usaha di bidang kesehatan dan kesejahteraan masyarakat dan lain sebagainya. Kemudian ada Nahdlatul Ulama, yaitu mendirikan madrasah-madrasah atau sekolah, mendirikan, mengelola dan mengembangkan pesantren, membantu dan mengurusi anak-anak yatim dan fakir miskin dan lain sebagainya. Kemudian ada organisasi Majelis Ulama Indonesia, itu memberikan fatwa dan nasihat keagamaan, memperkuat ukhuwah Islamiyah dan menjadi penghubung antara ulama dan umaro. Itulah penjelasan tentang sejarah masuknya Islam ke Indonesia dan peranan umat Islam dalam mengemban amanah sebagai khalifah di muka bumi ini. Kemudian untuk evaluasi, sebutkan jalur masuknya Islam di Indonesia. Sebutkan kerajaan Islam yang pertama kali didirikan di Indonesia dan lain sebagainya. Terima kasih. Mudah-mudahan
apa yang saya sampaikan pada pertemuan kali ini walaupun sangat singkat tapi membawa manfaat buat kita semua. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.